Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa panjatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini Allah masih menghidupkan kita, memberikan kita kehidupan yang mana sesuai dengan perhitungan kalender miladiah ini adalah hari terakhir di tahun 2020, dan insya Allah mulai besok tepatnya sebentar malam jam 00 kita akan memasuki tahun 2021 miladiah, sehingga setiap akhir tahun dan awal tahun perhitungan waktu kita sebaiknya seharusnya bermuhasabah, yaitu menghitung-hitung diri kita. Apakah perbuatan saya, ibadah saya, perkataan saya di tahun yang lalu masih baik atau sudah baik dibanding tahun yang lalu, di tahun 2019. Dan kalau memang sudah baik, kita akan tetap pertahankan, bahkan kita akan tingkatkan di tahun depan, di tahun 2021. Begitu pula dengan perbuatan jahat kita, keburukan kita, atau bahkan kekurangan-kekurangan daripada kebaikan yang telah kita lakukan di tahun 2020. Kita akan berikrar di tahun 2021 akan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki etika kita, dan memperbaiki ibadah kita agar di tahun depan perbuatan kita akan lebih baik lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hari ini perbuatannya lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. Artinya ada peningkatan dari hari kemarin dengan hari ini. Barang siapa yang perbuatannya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka itulah orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa hidup, akan tetapi perbuatannya tidak berubah. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek perbuatannya, lebih tidak bagus ibadahnya dibanding hari kemarin, itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pandai bersyukur, diberikan nikmat akan tetapi tidak menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, engkau senantiasa melaksanakan sholat di siang hari, di sore hari, di pagi hari, bahkan di malam hari. Engkau senantiasa melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakimu memarah, sampai kakimu bengkak. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Bahkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang akan datang." Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bisakah saya menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini artinya bahwa bentuk kesyukuran, bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberi nikmat oleh Allah. Rasul telah diberi nikmat dalam kehidupannya,
ditunjuk sebagai pemimpin umat sampai akhir zaman, bahkan sudah dijamin masuk surga, maka bentuk tanda kesyukuran Rasulullah SAW yaitu senantiasa melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Lalu kita ini yang belum mendapat jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu kita harus memahami, kita harus mengamalkan bagaimana bentuk kesyukuran itu bisa kita amalkan. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran, memberikan contoh bagaimana jalan kita bisa menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini telah digambarkan dalam surah Al-Fatihah, mulai daripada ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Ayat yang pertama sampai ayat keempat menggambarkan bahwa kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan puji-pujian kepada Allah, mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, memuji sifat-sifat Allah. Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi, yang Maha Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Jadi tidak ada orang yang kuasa, istilahnya negara jago, meskipun ada abang jago, tapi yang paling jago di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah penguasa alam. Diulang lagi, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, bukan hanya dunia yang Dia kuasai, bukan hanya langit, bukan hanya bumi yang Dia kuasai, akan tetapi Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari kiamat, yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari akhirat. Dia juga berkuasa di akhirat. Kata tuh jago kandang, dia jago kalau di rumahnya, dia jago kalau di kampungnya, akan tetapi ketika keluar dari kandang, keluar dari kampung, dia tidak bisa jago lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam. Nah, kemudian di ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Di ayat yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Artinya setelah memuji dengan ucapan lidah, kita harus buktikan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ayat kelima dari surah Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah apa makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya kita mengkhususkan penyembahan kita dalam bertauhid kita, hanya kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita khususkan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kemudian di ayat ini kita mendahulukan na'budu, kemudian setelah kita na'budu kita baru nasta'in. Apa artinya? Terlebih dahulu kita harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Nanti setelah kita melakukan kewajiban, nanti setelah kita melakukan ketaatan, nanti setelah kita melakukan ibadah, baru kita meminta kepada Allah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya apa? Jangan kita menunggu bantuan baru kita membantu orang lain. Jangan kita menunggu kebaikan orang lain baru kita berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini adalah nikmat. Semasa kita hidup tidak ada satupun, setitik pun, sedetik pun lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga seharusnya kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan ibadah kepada Allah, baru kita meminta kepada Allah, nasta'in, meminta pertolongan, meminta bantuan apa-apa yang kita butuhkan. Jangan kita meminta bantuan dulu baru kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dalam ayat ini dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya bahwa seempat ayat sebelumnya, mulai daripada bismillah sampai maliki yaumiddin, itu adalah ayat tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kata gantinya atau dhamirnya dalam bahasa Arab menandakan bahwa dhamir ghaib. Kita terkadang memuji seseorang akan tetapi orangnya tidak ada. Begitu pula ayat ini kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi memperlihatkan puji-pujian itu kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada sesama manusia. Kita memuji kepada Allah. Memasuki ayat kelima kita diganti dhamirnya menjadi dhamir mukhatab, dhamir kata ganti Allah sudah ada di hadapan kita. Ini artinya apa? Kita mengkhususkan doa harapan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hadirkan Allah dalam ibadah kita, dalam perbuatan kita. Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Artinya apa? Hanya kepada Allah kita sholat, hanya kita kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, bukan kepada yang lain. Kemudian na'budu wa nasta'in. Na'budu artinya kita mengkhususkan, kita bermaksud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasta'in sebagai wasilah untuk melaksanakan na'budu. Apa maksudnya? Bahwa tujuan hidup kita ini adalah ibadah. Tujuan hidup kita adalah na'budu. Akan tetapi kalau tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beribadah. Itulah tadi harapan daripada MC kita, Bapak Musafir, mengatakan bahwa kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan nikmat bisa bangun, bisa hadir di masjid ini, kita bisa berjamaah. Dan saudara-saudara kita yang tidak sempat bangun, yang tidak sempat datang ke masjid, yang tidak sempat beribadah, kita berharap, kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah. Ini artinya apa? Bahwa meskipun kita ingin beribadah kepada Allah, akan tetapi Allah tidak menolong kita, Allah tidak membantu kita, Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah, kita tidak mampu untuk melaksanakan perbuatan apapun kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasta'in di sini adalah merupakan wasilah, merupakan bantuan, merupakan jalan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan nikmat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengucapkan ayat ini khususnya di dalam salat, karena surah Al-Fatihah merupakan rukun daripada ibadah salat, maka ketika ayat ini kita harus betul-betul memahami artinya. Karena kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, sehingga menghilangkan sifat-sifat riya, sifat-sifat ingin dilihat, ingin dipuji dari makhluk-makhluk yang lain. Karena kita melaksanakan salat bukan
untuk dilihat orang lain, bukan untuk pencitraan, akan tetapi kita hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasta'in, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesombongan kita, bahwa meskipun kita diberikan kelebihan, kita lebih kuat dari yang lain, kita lebih kaya dari yang lain, kita lebih pintar dari yang lain, kita harus tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menghilangkan rasa kesombongan di dalam diri kita. Karena jangan sampai kita seperti orang-orang yang sombong, diberikan kekayaan dan mengira bahwa kekayaan ini adalah bukan dari Allah tapi atas usaha diri saya sendiri. Diberikan kekuatan ini bukan dari Allah tapi kekuatan yang saya dapatkan dari diri saya sendiri, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab karena Allah murka, karena ada orang yang merasa lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk agar senantiasa melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kita akan berikrar apa yang kita akan laksanakan di tahun 2021 tentu harus lebih baik daripada di tahun 2020. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.